tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pasha ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita nyembah Tuhan terlebih dahulu. Shalom saudara, tenang bersama dengan saudara. One thing have I desired, forever will I seek, to behold the beauty of His holiness, and to dwell within the presence of the King. Well, how could I ask for more? He's done so much for me, for I have tasted of the goodness of the Lord, and I feasted at the table of the King. I just want to know Him more. I just want to know. Oh, I just want to know Him more. I just want to know Him more. I just want to know. I just want to know Him more. Well, you've called me by your name and filled me with your love. You have covered me with mercy and with grace, and have showered me with blessings from above. And yet I know there's more, there's much more. I hear you calling me to a place where I have never been before, where your love is flowing deeper than the sea. I just want to know you more. 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 I just want to know. Oh, just want to know you more. Open my eyes, Lord, I want to see all you have promised and given to me. Oh, I want to know the secrets that are hidden in your word. I want to know you. I want
and I'll look into your eyes, and through all eternity I'll sing your praise, and forevermore fulfill my heart's desire. I just want to know you more. 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 I just want to know. Oh, I just want to know you more and more, more. I just want to know you more. I just want to know. Oh, I just want to know you more. Wanna know you. I wanna know you. I just want to know you more. I just want to know you more. I just want to know you more. Shalom semuanya, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Deep Talk with Pase. Tepatnya kita sedang tadarusan surat Galatia. Ya, kita masuk pasal 3, tapi ada masalah teknis sehingga di kemarin lusa pasal 2 tidak terselesaikan. Saya juga nggak tahu, saya sudah rekaman program ini 2 kali sudah, tapi gagal terus ya. Jadi tadi barusan saya rekaman juga, terus tiba-tiba sudah selesai, sudah 1,5 jam saya cuap-cuap, ternyata nggak ada suaranya tidak terrecord gitu ya. Ya, saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin pembelajaran buat kita juga supaya kita lebih siap-siap gitu ya. Jadi program tuh nggak bisa langsung gampangin aja gitu ya. Ada persiapan yang matang yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, semoga ini jadi pembelajaran ke depan juga buat saya gitu ya. Jadi harus retake lagi. Jadi saya sudah selesai 1,5 jam. Ternyata pas mau ditayangin di kemarin di pas malam hari kenaikan Tuhan, ternyata nggak bisa ya, suaranya nggak keluar. Jadi saya rekaman lagi untuk ditayangkan malam hari ini di hari Jumat malam ya. Jadi kemarin Kamis saya mohon maaf, yang muncul bukan tadarusan tapi program yang lain yang saya sudah siapkan, yang rekamannya sudah ada di tinggal di sharingkan saja di di channel YouTube The Warriors. Jadi karena saya sudah komit setiap malam ada ya, saya berusaha untuk malam ada gitu ya. Cuma kemarin hari Selasa itu memang ada trouble bener-bener ya, sehingga yang harusnya live streaming saya sudah niat, padahal tuh tanggal 11 ulang tahun saya mau kasih kado buat Tuhan dengan nggak kemana-mana. Siangnya jaga ipar ya, pulang langsung siap-siap mau live streaming menyapa saudara secara langsung. Tapi malah gagal juga ya, malah nggak bisa live streaming gitu ya. Saya mau kasih kado malah gagal gitu ya. Tapi belajar aja lah mengucap syukur, belajar juga jadi introspeksi diri supaya siapin semuanya dengan matang gitu ya. Dan semoga malam hari ini rekamannya mantap gitu ya. Recordingnya voice dan videonya bagus, sehingga kita bisa belajar bersama-sama dari surat Galatia ini. Sebelumnya kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah siap untuk belajar tadarusan Galatia pasal 2. Doa agar Galatia 2 dan Galatia 3 hari ini yang kami mau bahas jadi berkat buat kami. Tersingkapi semua yang masih terselubung Tuhan, dan kami siap belajar banyak daripadamu. Haleluya. Amin. Jadi langsung saja kita siapkan kitab kita. Saya buka dulu. Ya, Alkitabnya bahkan ini lihat sudah di Alkitab pasal terakhir ya. Tadi habis rekaman soalnya yang saya bilang gagal ya. Belum dibenerin juga ya. Jadi ya harus kita ulang lagi saudara. Ya nggak apa-apa ya, karena bagi saya baca Alkitab berkali-kali berulang-ulang itu berkat.
Ya, jadi saya percaya ada juga berkatnya. Tapi tadi yang saya sampaikan di program sebelumnya itu udah mantep kalau bagi saya ya. Saya juga diberkati lewat apa yang Tuhan taruhkan di hati saya, dan saya coba mengingat lagi. Saya minta Roh Kudus benar supaya saya sampaikan juga, dan hal yang baru juga tersampaikan di dalam rekaman yang hari ini ya, sehingga Jumat ini, malam hari ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan kebenaran luar biasa. Di hari Rabu yang lalu ya, kita sudah live streaming Galatia pasal yang kedua, tapi juga itu terkendala ya, karena putus di tengah karena masalah teknis lagi ya. Jadi terputus sehingga Galatia pasal 2 nggak bisa kita selesaikan ya. Jadi ini minggu yang penuh trouble ya, penuh masalah ya. Saya nggak tahu siapa yang salah di sini, tapi ya kita belajar dari hal ini ya. Doa agar semuanya bisa tersampaikan dengan baik di kemudian hari, nggak ada lagi masalah-masalah seperti ini ya. Jadi Galatia 2 kemarin di hari Rabu, kalau Bapak Ibu ingat, kita cuma sampai di pasal 2 ayat 14. Ayat 15-nya belum terbaca, dan kita sekarang ini coba mendalaminya di Galatia pasal 2 ayat 15, nanti lanjut masuk ke Galatia pasal 3 gitu ya. Jadi kita sama-sama baca ayat 15-nya. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita coba berhenti di sini dulu. Kalau Bapak Ibu ingat kemarin di Galatia pasal 2 di hari Rabu ya, yang terputus itu ya, kita sudah ngebahas di hari Senin Galatia pasal 1. Selasa kita tidak bisa naik karena ada masalah live streaming ya. Jadi kita baru sampai Galatia pasal 2, itu pun juga belum tuntas. Tapi Galatia 1 sampai Galatia 2 kemarin hari Rabu kita sudah ngebahas bahwa Paulus itu begitu gemasnya dengan jemaat Galatia. Jemaat Galatia adalah jemaat yang dilayani oleh Paulus dalam perjalanan misinya yang pertama. Ketika dia sudah mau sampai ke Antioquia, dia harus melewati tanah Galatia, dan orang-orang di Galatia inilah yang mengalami pelayanan Rasul Paulus. Jadi mereka ini besar kemungkinan adalah orang-orang Kristen yang memang hasil dari buah pelayanan Rasul Paulus. Dari Galatia, Paulus langsung menuju ke Antioquia, di pusat kota atau pusat gereja misi ya. Antioquia itu gereja misi. Karena perjalanan misi pertama, kedua, ketiga selalu Paulus memulainya dari Antioquia. Antioquia menjadi titik 0 sebelum Paulus melakukan perjalanan misinya. Nah, Galatia adalah jemaat yang dilayani Paulus dalam akhir perjalanan misinya yang pertama. Tapi belum lama sampai belum cukup waktu lama ya, ketika mereka baru mendapatkan kebenaran dan hidup dalam pertobatan mereka, Paulus mendapatkan kabar bahwa jemaat Galatia itu sudah berpaling pada Injil yang lain. Di pasal 1 ingat ya. Paulus berkata, aku tuh heran ya sama kamu. Begitu mudahnya kamu berpaling pada Injil yang lain. Saya sudah katakan di dalam pertemuan Galatia 1, Galatia 2 kemarin, bahwa Injil yang lain itu bukan berarti Injil yang sesat atau Injil yang salah, atau orang yang menyampaikan Injil yang lain itu bukan berarti berniat menyesatkan atau penyesat yang benar. Ya, saya selalu ngebayanginnya ini adalah orang-orang Kristen yang memang menggebu-gebu. Di gereja awal itu kan orang Kristen baru bertobat semuanya. Mereka baru mendapatkan iman dan pengajaran atau agama yang baru. Mereka lagi antusias luar biasa. Mereka semangat luar biasa. Iman mereka lagi menggebu-gebu memberitakan Injil. Tapi jujur saja, semangat yang cepat itu yang ingin memberitakan Injil itu tidak diimbangi dengan ilmu yang cukup, begitu ya. Ilmu yang mumpuni, begitu ya. Itu yang saya sempat sampaikan di dalam pertemuan yang sebelumnya, bahwa ini juga masih tergambar dengan apa yang terjadi di sosial media gereja atau yang dimiliki, atau yang channel YouTube yang dimiliki oleh kelompok-kelompok kekristenan gitu ya, dimana yang menjadi viral, yang menjadi banyak viewernya itu adalah
uh, apa namanya diisi oleh orang-orang yang memang semangat dalam menginjil, ya, semangat dalam memberitakan Injil, ya. Jadi dengan apa yang mereka punya udah mereka sikat aja gitu ya. Pokoknya yang penting melayani dulu gitu ya. Kurang lebih prinsipnya seperti itu. Dan ini akhirnya ya menjadi agak beberapa terjadi blunder gitu ya. Yang isinya kontennya ya sesuatu yang tidak benar, kurang tepat. Isinya hanya merespon hal-hal yang viral supaya apa namanya jadi apa ya, jadi banyak viewernya gitu ya. Banyak dikritisi oleh teman-teman yang secara keilmuan, secara teologi punya ilmu yang cukup gitu. Tapi tadi ya, banyak orang yang punya ilmu cukup, doktor-doktor teologi itu yang tidak mau, bagi saya, menciptakan peluang pelayanan dalam sosial media ya, dengan menyampaikan pengajaran mereka dengan model-model yang kreatif ya. Kreatif ministry itu nggak mereka kerjakan. Jadi mereka itu ketika mendapati bahwa yang di YouTube ini adalah teman-teman pelayan Tuhan yang cuma semangat doang dalam menginjil tapi tidak punya ilmu teologi yang cukup, akhirnya mengkritik ya. Ini jadi satu sisi yang semangat ilmunya kurang, yang punya ilmu nggak mau melayani gitu ya. Jadi ya sama-sama di dua kubu yang bagi saya yang sangat apa namanya ekstrim ya. Dan ya ini yang disayangkan ya. Andai kata yang punya ilmu tinggi juga kreatif dalam melayani, menciptakan konten-konten yang menarik, melakukan pengajaran yang menarik, pasti tentu akan membuat orang Kristen yang bergereja dalam dunia maya hari-hari ini di pandemi COVID-19 ini ya semakin diberkati gitu ya. Dan tentu pasti nanti akan membuat juga rekan-rekan pelayan Tuhan yang semangat dalam melayani tapi ilmunya kurang itu akhirnya mau upgrade ilmu juga, karena ketika yang pinter nanti juga punya pelayanan yang kreatif, tentu kan akhirnya pasarnya kan, kalau kita ngomongin pasar ya, yang semangat menginjil ini merasa akan kok kurang dampaknya, kurang luar biasa nih, maka dia pasti akan upgrade ilmu sehingga nanti di dunia maya, di sosial media, di YouTube itu semua channel-channel yang ada dari kekristenan itu semuanya isinya luar biasa mantap, dalam, dan juga dikemas dengan kemasan yang begitu menarik. Kan itu menguntungkan buat semua kita. Benar nggak saudara ya? Nah, saya percaya orang-orang Kristen yang mengabarkan Injil yang lain di Galatia itu ya orang-orang Kristen yang semangat dalam menginjil, tapi punya pemahaman yang belum sempurna gitu ya. Kita tahu bahwa dalam konteks gereja mula-mula, orang-orang Kristen, penginjil-penginjil atau orang-orang yang mengabarkan Injil dalam konteks gereja mula-mula itu kebanyakan berasal dari kelompok yang berasal sebelumnya dari orang Yahudi atau beragama Yahudi. Mereka sudah dipahami sejak puluhan tahun, sejak mereka kecil bahwa mereka itu harus taat sama Taurat. Taurat itu adalah kebenaran ya. Tuhan memberikan Taurat kepada mereka supaya lewat Taurat itu mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Kan begitu. Sehingga ketika mereka akhirnya percaya kepada Yesus, diajarkan dalam iman Kristen bahwa keselamatan itu hanya percaya kepada Yesus, nggak lagi pada Taurat, mereka itu sulit untuk memaknai dan menemukan benang merahnya gitu. Nangkep ya saudara ya? Karena mereka sudah dididik sejak kecil Taurat, sehingga ketika mereka diajarkan dengan pengajaran yang baru bahwa keselamatan itu hanya lewat percaya kepada Yesus, itu mereka belum sampai pada pemahaman yang sangat dalam, yang mengakar gitu. Sehingga ketika mereka mulai menginjil ya pasti akan limbung gitu pengajarannya ya, agak ngambang gitu, agak nggak saklek, nggak jejek, bahasa Jawa tuh jejek itu nggak kokoh gitu ya. Karena tadi mereka sendiri masih dalam dilema ya, memahami antara Taurat dengan keselamatan dengan iman kepada Yesus. Itu kenapa Paulus, kalau Bapak Ibu ingat di dalam Galatia pasal pertama yang kita sudah bahas di hari Senin yang lalu, bahwa ketika dia bertobat di Damsyik itu ya, kemudian dia mesti harus ke tanah Arab terlebih dahulu, baru dia akan kembali ke Damsyik dan 3 tahun menginjil di situ, baru habis 3 tahun itu dia baru ke Yerusalem bertemu dengan para rasul. Benar ya? Dan di Arab itulah bagi saya Paulus mengalami pencerahan, iluminasi ya. Dia bergumul di padang gurun itu, mungkin di gua-gua di Arab sana ya, karena di Arab itu
kelompok Yahudi ya tidak begitu banyak ya. Di tanah Arab itu orang Kristen juga belum ada. Tentu di sana Paulus sendirian ya. Kalau dia butuh komunitas Yahudi, ngapain dia ke tanah Arab? Mendingan dia misalnya ke Alexandria di Mesir gitu ya, atau ke Yerusalem sekalian gitu ya. Tapi dia malah ke tanah Arab. Berarti kan dia memang sengaja ingin menjauh dari kerumunan orang banyak. Dan di tanah Arab itu saya percaya ya, meskipun Alkitab tidak mengatakan, tapi saya menemukan kebenaran bahwa yang saya yakini dan saya bagikan kepada banyak orang yang mau dengar saya, bahwa di tanah Arab itulah dia berusaha menyesuaikan iman masa lalunya dengan iman sekarangnya. Ya, dia mengalami pergumulan yang sungguh. Dia mungkin seperti Daniel. Ingat ketika Daniel mendapatkan sebuah penglihatan tentang akhir zaman, Daniel galau, Daniel nggak ngerti artinya, Daniel harus menyingkir dari istana. Kemudian selama 21 hari lamanya dia berniat untuk berpuasa, berdoa, berkabung di tepi sungai Tigris ya. Dan baru di hari ke-24 dia mendapatkan jawabannya. Saya percaya Paulus juga demikian. Ya, Paulus akhirnya ketika bertemu dengan Yesus, pertemuannya, perjumpaannya dengan Yesus itu merubah pemahaman agama masa lalunya. Dan dia masih belum begitu punya pemahaman yang benar, tapi dia sudah percaya kepada Yesus. Dan untuk bisa menyesuaikan antara iman dan juga apa yang dia lihat dan apa yang dia yakini dan apa yang akan dia lakukan di masa depan, itu dia butuh waktu untuk mencari irama gitu ya. Dan akhirnya dia ke tanah Arab menyendiri, dan ketika kembali ke Damsyik, Alkitab katakan dia berani ya. Di Kisah Rasul di Damsyik dia mengabarkan Injil, dan dia ke Yerusalem, dia mengabarkan Injil, sampai-sampai akhirnya murid-murid di Yerusalem meminta dia untuk keluar dari Yerusalem karena pengen dibunuh sama orang-orang Yahudi. Begitu ya saudara ya. Dan ini yang terjadi ya. Jadi saya percaya banyak orang-orang yang jadi guru saat itu, yang menginjil di tanah Galatia itu tidak seperti Paulus ya. Mereka punya agama Yahudi yang kuat sebelumnya, percaya kepada Yesus, dibaptis dalam nama Yesus, dan mereka ya cuma percaya doang. Dan ketika mulai mengajar, ketika ketemu kasus, ketika ketemu pertanyaan, ketika ketemu masalah di lapangan pelayanan, mereka yang mengajarkan sesuatu yang mungkin bagi mereka benar, tapi sebenarnya kurang tepat. Mereka tidak sengaja, saya tidak percaya mereka sengaja mengajarkan itu ya. Itu karena ketidaktahuan, ketidakmampuan, atau kurang pendalaman, dan juga kurang bertanya kepada Tuhan, sehingga mereka secara tidak sadar mengajarkan Injil yang lain, kata Paulus. Injil yang lain itu adalah konteks jemaat Galatia, bahwa keselamatan itu yang Paulus ajarkan kepada Galatia hanya iman kepada Yesus, itu ditambahi dengan plus-plus, yakni harus juga melakukan Taurat, seperti memang yang diajarkan di Perjanjian Lama kepada orang-orang Yahudi. Nah, jemaat Galatia mungkin juga seperti itu. Mungkin jemaat Galatia awalnya banyak kan juga berasal dari bangsa Yahudi, agama Yahudi, pengikut agama Judaism. Sehingga mereka juga ketika Paulus datang, mereka percaya karena Paulus ketika mengajar itu menggebu-gebu, mungkin semangat begitu. Mereka amini langsung, tapi ketika Paulus pulang, mereka mulai bertanya-tanya, masa sih keselamatan cuma percaya kepada Yesus? Maka ketika ada guru lain yang datang bahwa keselamatan itu dalam nama Yesus, percaya kepada Yesus, darah Yesus di atas kayu salib itu menyelamatkan kita, tapi juga harus diikuti dengan Taurat. Tanpa menjalankan Taurat, maka kita tidak mungkin bisa selamat. Dan itu lebih dipahami mereka karena agak sesuai dengan Perjanjian Lama, kan kurang lebih begitu. Dan berita itu sampai kepada Paulus, sehingga Paulus katakan, aku heran sama kamu di pasal 1. Kamu begitu mudahnya berpaling. Ya. Jadi itu bagi saya yang terjadi, sehingga akhirnya kalimat-kalimat di ayat 15, 16 yang kita baca tadi tertulis dalam buah tangannya Paulus kepada Galatia ya. Dia berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat di ayat yang ke-16 akhir tadi. Hanya percaya kepada Yesus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, ayat 17. Tapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang yang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Ya, karena kita sedang berjuang ini ya, kita sedang berjuang masing-masing. Paulus sedang berjuang, jemaat Galatia juga sedang berjuang untuk berusaha dibenarkan dalam Kristus. Ya, meskipun demikian kita ini adalah orang-orang berdosa, masih berbuat dosa. Hidup di dunia yang berdosa, maka kecenderungan manusia yang berbuat dosa. Apakah demikian Yesus itu adalah pelayan dosa? Kan enggak.
Ayat 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini kalimat yang populer yang dimiliki oleh Paulus dan juga saya jadikan sebagai salah satu semboyan buat hidup saya, ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Maka kalau ditanya mimpi saya, masa depan saya, ya nggak jauh lah, ya. Otak saya sekarang ini ngerjain sesuatu untuk Tuhan aja gitu. Makanya tadi saya bilang, saya udah rekaman tadi dari jam 7 sampai jam setengah 9, ya. Tinggal naik tayang aja, tiba-tiba mau naik tayang suaranya udah nggak ada. Suaranya nggak muncul, ya. Coba kalau saudara udah rekaman 1,5 jam gitu ya, terus tiba-tiba suaranya nggak muncul, apa yang saudara lakukan? Ya, kalau saudara mungkin udahlah, ya, tidur aja gitu kan. Tapi saya retake lagi, ya, ngomong lagi dengan hal-hal yang sama, yang kurang lebih sama dengan apa yang saya rekaman 1,5 jam yang lalu gitu ya, selama 1,5 jam. Ya tapi karena ya otak saya tadi ya udahlah, pokoknya selama bisa ya udah lakuin lagi ya. Tapi jangan sampai udah lakuin lagi ini suaranya nggak muncul lagi, berarti kita nggak belajar dari kesalahan yang sama gitu ya. Jadi ya tadi hidup hanya bagi Kristus ya. Jadi ya udah, ya siapa kita ya, pokoknya beri yang terbaik buat Yesus ya. Jadi ini yang saya kerjakan. Ini kontekstual banget gitu ya. Saya juga bingung kenapa bisa begini tadi ya. Udah siap matang, bagi saya udah bagus banget hasilnya ya. Tapi gagal, dan ya setelah gagal ya saya bilang udah, kita langsung rekaman lagi. Berarti meskipun saya harus tanda kutip ya, membuang waktu 1,5 jam berikutnya untuk retake episode yang sama. Padahal planningnya saya tadi kalau ini sudah oke gitu ya, saya coba mau rekaman untuk hari-hari berikutnya gitu, untuk persiapan cadangan gitu kan ya. Ya tapi kalau udah 2 kali rekaman 1,5 jam gitu kan ya, tentu nanti pasti juga lelah gitu sayanya. Ya karena khotbah begini saudara, ini susah loh saudara ya. Saya ngomong di kamera ya, saya yakin nggak semua orang bisa ngomong begini ya. Karena saya nggak dapat feedback apapun dari saudara. Ya. Ya paling muncul kalau live streaming, karena ini recording nggak bisa muncul ya. Tapi kalau live streaming bisa muncul itu komen-komen. Makanya saya bilang kalau saya live streaming tolong dikasih komen gitu, karena komen itu menyemangati saya, membuat saya semangat gitu loh ya. Jadi nah kalau saya lagi recording begini kan saya nggak bisa lihat komen apapun, dan susah sekali. Saya yakin nggak semua orang bisa ngomong seperti ini hanya di depan kamera. Nggak ada siapapun yang dengerin saya ya. Hanya semut-semut aja yang di dinding yang lagi berjalan yang mungkin lagi dengerin saya. Tapi tadi ya, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Ya semangat aja ya. Percaya aja jerih payah kita dalam melakukan hal ini tidak akan sia-sia. Itu aja yang saya pikirin gitu. Ya, saya nggak peduli nanti hasilnya bagaimana, viewernya berapa ya. Itu nggak akan membuat saya mundur gitu ya. Ketika viewernya bagus juga nggak buat saya besar kepala, viewernya sedikit juga saya nggak peduli, karena bagi saya 1, 2, 3 orang saja yang akhirnya bertobat atau mendengarkan dan diberkati itu sudah luar biasa ya. Makanya saya butuh kerja sama saudara juga, supaya saudara yang merasa dirinya diberkati lewat program ini, senang belajar sama saya, coba dong di-sharingkan dengan yang lainnya, ke saudaramu kah, ke sahabatmu, kerabatmu, tetanggamu, iparmu, keluargamu yang lainnya, kakak, ibu, adik, bapak, semuanya saudara, supaya mereka juga kenal program ini ya. Jadi butuh kerjasama supaya program ini bisa jadi berkat bagi semakin banyak orang. Saya yang sebagai pengisi kontennya, saudara yang sebagai kurirnya gitu ya. Bagi saya apapun kerjaan kita, baik yang menabur maupun yang menuai, apapun yang kita kerjakan, menabur tuh bukan cuma menabur benih, tapi juga ada yang ngebajak, ada yang jagain benihnya, ngolah benihnya, ketika sudah ditaruh di tanah ya, yang menyangkul, menyabit rumputnya. Apapun pekerjaan kita, ketika kita mengerjakannya untuk melayani Tuhan, apapun bagian kita dalam konteks pelayanan itu yang kita kerjakan, maka semuanya akan dapatkan upahnya nanti. Kalau lewat program ini ada 1 orang bertobat, baik saya yang menjadi penyampai, baik nanti ada tim yang mengedit, baik saudara yang ikut men-sharekan, pasti dapat upah yang sama
Ya, saya berani yakin dan saya pastikan itu. Makanya saya juga nggak pernah gimana gitu. Apa namanya, di The Way contohnya. Ya, sekarang ini beberapa jemaat yang dibaptis sudah saya delegasikan dengan tim saya yang lainnya, pendeta-pendeta saya gitu ya. Ya karena saya berpikir ya nggak apa-apa gitu ya. Selain memberikan mereka kesempatan, toh juga saya pasti dapat upahnya meskipun bukan saya yang membaptis ya. Karena orang yang saya baptis pun belum tentu bertobat karena pelayanan saya. Bisa jadi mereka bertobat karena ada jemaat The Way yang menginjili mereka ya. Jemaat The Way yang menginjili mereka secara organisasi gereja tidak bisa membaptis karena yang membaptis itu harus pejabat gereja, PDM atau pendeta. Kami Sinode JKI ya pejabat gereja ya PDM dan pendeta gitu ya. Jadi tentu tidak bisa membaptis. Jadi ya saya yang membaptis. Saya sekarang mendelegasikan dengan pendeta-pendeta saya yang lain supaya mereka punya kesempatan pelayanan membaptis orang. Nah, jadi siapapun itu yang punya andil pasti dapat upah yang sama. Jadi jangan berpikir kalau kita sudah ngebaptis itu kita paling hebat gitu ya. Entar dulu, karena bisa jadi yang kita baptis itu bertobat bukan karena pelayanan kita. Apakah orang yang menginjil mereka sehingga mereka bertobat itu tidak dapat upah? Atau bisa jadi yang menginjilinya adalah si A, tapi orang ini bisa ketemu si A lewat perantaran si B, gitu kan? Apakah si B ini yang jadi cuman pengantara, cuma nganterin doang menuju ke rumah si A ini, akhirnya tidak dapat upah? Ya pasti dapat. Itu makanya dalam pelayanan itu harus kita berkolaborasi. Itu kenapa saya mengajak saudara untuk men-sharekan program ini kepada semua yang kau kenal lewat sosial mediamu, via WhatsApp kah, via Facebook kah, dan lain sebagainya, saudara. Ya, karena saya percaya kalau ini tersalurkan, jadi berkat bagi orang lain, kau juga dapat upahnya. Ya, itulah yang saya maknai dari hidupku, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan Paulus menghidupi ini dengan luar biasa di sepanjang usia pelayanannya. Ya, dia benar-benar hidup bagi Kristus. Yang saya mau katakan, jemaat Galatia atau surat Galatia adalah surat di mana Paulus menunjukkan menjelaskan tentang siapa dirinya ya. Karena kerasulannya mulai dipertanyakan oleh banyak orang. Tentu ada orang-orang tertentu yang mengajarkan ini yang tidak kenal Paulus, yang bilang, siapa Paulus? Paulus itu bukan murid Yesus. Loh, kami ini adalah murid Petrus. Petrus adalah muridnya Tuhan Yesus. Kami ini adalah murid Yohanes. Yohanes itu muridnya Tuhan Yesus. Kami ini muridnya Yakobus. Yakobus itu saudara dari Tuhan Yesus. Paulus itu siapa? Mungkin itu saudara yang dipertanyakan juga. Sehingga jemaat Galatia mulai akhirnya limbung ya. Oh iya ya, siapa Paulus itu? Bahkan yang kami dengar Paulus itu dulu adalah penganiaya orang percaya, penganiaya pengikut jalan Tuhan. Jangan-jangan dia mata-mata, kurang lebih begitu ya. Ada akhirnya banyak cerita yang kira berkembang sehingga jemaat Galatia akhirnya mulai berpaling dari pengajaran yang Paulus katakan sebelumnya bahwa iman itu menyelamatkan. Iman kepada Yesuslah yang menyelamatkanmu. Nah, dengan gimmick-gimmick tadi, dengan hal-hal yang tadi yang bisa jadi benar, bisa jadi salah, karena ini kan tafsiran ya saudara ya. Saya coba menggumuli aja kenapa jemaat Galatia itu habis kenal Yesus dari pelayanan Paulus, nggak lama kemudian, hanya hitungan tahun, mereka begitu berubah ya. Padahal kalau saya ingat dulu ya, saya bertobat sungguh di usia 27. Tanggal 11 kemarin saya usia 46. Berarti kan 19 tahun saya sudah bertobat sungguh. Meskipun Kristen sejak 0 tahun. Sejak oe saya udah Kristen, tapi bertobat sungguh usia 27 tahun. Saya masih ingat itu. Meskipun tidak utuh ya, tapi siapa saja hamba Tuhan yang khotbahnya itu nancep banget ke saya. Ya, kalimatnya apa, kata-katanya apa, saya masih ingat banget itu ya. Sehingga kadang-kadang sebagai pengkhotbah saya ngomong nih, terus dalam hati saya, itu si pendeta dulu yang ngomong 19 tahun lalu sama saya nih ya, yang omongan itu terekam di alam bawah sadar saya gitu ya. Sehingga ketika saya mungkin menggali ayat yang sama atau mau ngomongin ayat yang sama karena terekam di alam bawah sadar gitu ya, dan saya hidupi benar, makanya saya bertobat benar kan, itu ucap lagi gitu. Jadi itu yang saya pahami ketika saya suka membaca, ketika saya senang membaca Alkitab terutama berulang-ulang, itu terekam itu. Ya, meskipun saya tidak bisa hafal, tapi terekam di alam bawah sadar saya, sehingga ketika saya khotbah itu tiba-tiba mau ngomong apa tuh yang muncul itu bayangan-bayangan tadi tuh, gambaran-gambaran tadi. Ayat-ayat di Alkitab yang sudah saya baca mungkin puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, secara dalam sudah saya gali dan terekam di alam bawah sadar saya sehingga terucap kembali. Ya. Jadi
menarik dengan pengalaman saya tadi membayangkan jemaat Galatia yang baru bertahun-tahun, karena saya termasuk orang yang mempercayai bahwa surat Galatia itu ditulis oleh Paulus di sekitar tahun 40-an sampai 50-an. Berarti itu kan di tahun-tahun ketika ya Paulus baru bertobat lah ya. Paulus baru melayani Tuhan. Makanya jemaat Galatia itu ada, saya bilang tadi, adalah hasil pelayanan Paulus dalam perjalanan misi yang pertama. Karena Alkitab katakan di akhir perjalanan misi pertama itulah dia sampai di tanah Galatia sebelum sampai ke Antioquia kembali. Ya. Jadi baru beberapa tahun lewat, jemaat Galatia akhirnya berubah dengan Injil yang lain. Yang tentu mungkin bisa jadi karena hal-hal tadi yang saya sampaikan tadi ya. Ada keraguan soal Paulus. Ada juga mikir kok keselamatan begitu murahan banget, cuma percaya kepada Yesus bisa selamat. Padahal dulu di Taurat kan, di perjanjian lama di Yahudi, aku harus mengajarkan Taurat A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, panjang banget, detail banget. Dan itu susah banget. Kok sekarang cuma percaya doang gitu ya. Dan karena akhirnya ada orang-orang yang semangat dalam menginjil ya. Semangat loh ya, saya tidak bilang bodoh ya, semangat ya. Yang ilmunya masih terbatas tapi semangat melayani ya mereka melayani dengan apa yang mereka tahu dong akhirnya kan. Itu makanya ketika dulu saya bertobat, saya bukan tidak tahu firman, saya bilang saya kecil Kristen, sekolah minggu rajin, cerita Alkitab itu saya hafal gitu ya. Terus ketika masa pemuda ya saya sudah khotbah di gerakan pemuda, beberapa kali dapat jadwal khotbah di sesama rekan-rekan pemuda dalam ibadah gerakan pemuda. Tentu kalau khotbah zaman dulu meskipun saya belum punya ilmu teologi ya, saya khotbahnya juga siapin diri, baca Alkitab, baca apa namanya, dulu ada Sabda Bina Umat dari Gereja Lama, saya dalami juga ya saudara ya. Saya cari tahu dari buku-buku karena bapak saya penatua, suka khotbah juga, dia banyak buku-buku tafsir, saya baca dari buku-buku tafsir itu tentang ayat yang saya mau khotbahkan. Bukan saya tidak mengeksplor, saya mengeksplor juga gitu ya. Tapi yang saya mau katakan bahwa ya saya terbatas dengan hal itu ya. Maka ketika saya akhirnya merasa saya dipanggil Tuhan ya, saya harus melayani Tuhan, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, gue harus tahu banyak. Nah, tahu banyak itu bukan berarti sekedar membaca Alkitab, tapi tahu ilmu membaca Alkitabnya bagaimana. Kan ada ilmu tafsir ya, ada tafsir perjanjian lama, tafsir perjanjian baru. Kalau perjanjian lama tentu kita harus menguasai latar belakang dunia sosial perjanjian lama, ekonomi, budaya, agama, latar belakang, survei kitab, bahasa aslinya dan lain sebagainya. Dan itu nggak akan bisa kudapatkan kalau aku nggak sekolah ya. Kalau aku langsung ambil S2, S3, ya dasarnya tadi nggak mungkin dapat juga. Maka saya di usia 27 tadi sekolah lagi program S1. Teman-teman saya usia 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20. Ya, rata-rata baru lulus SMA semua aja. Saya termasuk yang paling tua meskipun ada yang lebih tua lagi. Ya, karena itu kelas profesional saya ambil. Tapi kalau saya ikut kelas yang pagi, rata-rata saya itu semua usia di bawah saya. Hanya 1-2 saja yang usia di atas saya. Ya, tapi tadi ya, karena pengen tahu banyak. Ketika sudah tahu ilmunya tadi, ya agak pede lah ketika nyampaikan firman Tuhan. Karena ketika saya khotbah, ya saya sangat yakin yang saya khotbahkan itu adalah kebenaran. Karena bukan secara subjektif saja, tapi secara objektif saya sudah tahu ilmunya. Bagaimana menafsirkan Alkitab secara sederhana lah, paling tidak begitu. Jadi meskipun tidak hebat-hebat banget seperti khotbah seseorang yang punya gelar doktor teologi 2-3 biji gitu ya, tapi ya saya cukup pede bahwa khotbah saya secara basic ya, secara hermeneutika, ilmu tafsir ya benar lah gitu ya. Nah tadi ya karena banyak orang yang semangat tadi, akhirnya ilmunya kurang ya, mau nggak mau yang disampaikan ya sepaham yang mereka miliki gitu loh. Nangkap ya saudara ya. Jadi mereka tidak sengaja, tidak secara sadar mengajarkan sesuatu yang kurang tepat, dan akhirnya itu menjadi bola salju sehingga jemaat pun akhirnya menjadi memahami sesuatu yang tidak tepat. Dan kalau itu terus dipertahankan ya mau nggak mau mereka secara tidak sadar mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Ketika berita itu sampai ke Paulus akhirnya mengklarifikasikan, kamu itu gimana sih, aku heran sama kamu. Dan salah satu yang terlihat di pasal 2 ini, Paulus menunjukkan dirinya, aku ini loh,
Aku ini ketika bertobat, aku mesti ke tanah Arab dulu. Habis dari tanah Arab, aku menginjil, memberitakan Injil di Damsyik. Baru aku berani mengunjungi mengunjungi Petrus di Yerusalem, bertemu dengan Yakobus. Habis itu 14 tahun kemudian, kalau kau baca Galatia pasal 2 kemarin bersama saya ya, 14 tahun kemudian aku sama Barnabas kembali berjumpa dengan rasul-rasul. Aku tuh bersalaman tangan, tahu nggak sih? Sama Petrus, sama Yohanes, sama Yakobus yang disebut soko guru gereja. Jadi aku ini udah sepakat bahwa mereka itu rasul bagi orang bersunat, aku rasul bagi orang yang tidak bersunat. Jadi jangan ragukan kerasulanku. Kurang lebih Paulus ingin menjelaskan siapa dirinya. Ya. Kurikulum vitae-nya itu dibagikan kepada jemaat Galatia. Yang mungkin ketika dia datang pertama kali itu tidak dianggap penting sehingga dia tidak menceritakan hal itu kepada mereka. Ya. Dia hanya bilang, ayo bertobatlah karena Yesus gini, tapi dia tidak menjelaskan jati dirinya. Ya. Tapi ketika ada isu dirinya dipertanyakan, kesiapaan dirinya dipertanyakan, latar belakang dirinya dipertanyakan oleh jemaat Galatia. Setelah Paulus pergi dari Galatia, dia nulis surat untuk menjelaskan siapa dirinya dan bagaimana dia menjadi seorang Kristen dan bagaimana posisi dari pemimpin gereja saat itu, yakni yang dianggap soko guru, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus. 3 orang itu dianggap sebagai petinggi atau orang yang paling dihormati di gereja mula-mula. Mereka pun berjabat tangan dengan aku. Berarti salaman ya, sepakat, bersahabat, saling siap menopang, menganggap teman. Kurang lebih kan begitu kan makna dari salaman itu. Jadi Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat Galatia, lu jangan ragukan gua, ya. Itu yang disampaikan di ayat pasal 2 ayat 15 sampai ayat 20 yang kita baca tadi. Lanjut ayat 21. Kita geser dulu. Oke. Ya, bersama saya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab sekiranya kebenaran oleh hukum Taurat. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini ayat yang sering disalahpahami. Orang banyak hanya mengutip ayat ini. Gak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Sebab kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Padahal kematian Kristus itu kan dalam pengajaran iman Kristen itu sangat prinsip. Sebab Yesus mati itu untuk menanggung dosa kita. Yesus yang kudus, anak Allah yang kudus itu menjadi anak domba Allah yang kudus yang dikorbankan, darahnya dicurahkan untuk menebus setiap dosa kita. Kematian Yesus itu hal yang prinsip dalam iman Kristen. Dan Paulus berkata seolah-olah di ayat ini yang dikutip banyak orang di luar sana bahwa nggak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Sebab kalaupun ada, maka kematian Yesus jadi sia-sia. Nah ini yang dipahami akhirnya, oh Taurat tuh nggak ada kebenaran. Taurat itu nggak benar. Maka udahlah nggak usah hidup dalam hukum Taurat. Nggak usah baca hukum Taurat. Nggak usah hidup dalam perjanjian lama. Nggak usah baca perjanjian lama. Pokoknya percaya aja kepada Yesus. Beriman aja kepada Yesus. Taurat itu nggak penting. Aturan-aturan itu nggak penting. Bla 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 bla. Itu yang saya bilang grace kebablasan. Mereka pakai ayatnya dipakai. Ayat apa? Firman Tuhan. Galatia 2 ayat yang ke-21 yang saya buat warna ungu ini. Salah satu yang menjadi tagline mereka. Nggak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Tapi apakah nggak ada kebenaran yang dimaksudkan mereka ini? Itu sama dengan apa yang Paulus mau sampaikan. Saya selalu berkata bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus di ayat 21 ini nggak bisa kita mengerti kalau kita tidak baca ayat di atasnya dan ayat di bawahnya dan juga kita lihat konteksnya. Konteksnya tuh apa? Paulus lagi nulis surat kepada jemaat Galatia. Jemaat Galatia ini adalah jemaat yang lagi dipengaruhi oleh Injil yang lain. Injil yang lain itu apa? Berdasarkan surat Galatia saya menyimpulkan Injil yang lain itu adalah Injil yang disampaikan oleh guru-guru lain yang datang kepada jemaat Kristen di Galatia setelah Paulus meninggalkan mereka dengan inti mengajarkan bahwa keselamatan itu dalam Yesus yang harus disertai, ditandai, dibuktikan lewat apa? Lewat Taurat. Maka Taurat itu menjadi sesuatu yang prinsip juga untuk agar orang Kristen bisa selamat. Mereka-mereka inilah yang mungkin kalau kita membaca kisah Rasul, kita baca surat-surat Paulus, itu kelompok Kristen golongan Kefas, golongan Petrus, golongan Yakobus, yang memang karena mereka berasal dari agama Yahudi, keyahudian mereka begitu kentalnya, ya, sehingga mereka juga
sedikit menekankan bahwa pentingnya melakukan Taurat dalam hidup orang Kristen. Nah, ya mereka mungkin tepat memahaminya, tapi kan tadi ya, orang kalau sudah menyampaikan pesan itu sampai ke orang ketiga, ke orang keempat, apalagi orang ke-10 sudah akhirnya salah gitu. Kan ada permainan tuh ya, ice breaking, biasanya pesan berantai gitu ya. Pernah ya, di retreat, dimanapun kan sering kita lakukan. Kita bisikin kalimat panjang yang agak mirip-mirip, yang agak loncat-loncat gitu kepada orang yang kedua ya. Itu kadang-kadang masih tepat, kadang-kadang pun sudah salah, baru orang kedua. Belum orang ketiga, orang keempat, orang kelima, sehingga kalau berita itu disampaikan sampai ke 10 orang, saya berani yakin yang ke-10 itu udah ngaco. Kalimat itu udah, bahkan artinya udah berbeda 180 derajat. Jadi ini sesuatu yang terjadi. Saya pernah di gereja yang cukup besar, di mana gembalanya memang punya kesaksian. Saya pernah dibawa Tuhan ke surga. Ya, karena itu khotbahnya sering diulang-ulang, disaksikan oleh beliau, sampailah berita di luar jemaat gereja itu bahwa gembala lo tuh sering naik turun surga. Dalam hati saya, kapan gembala saya sering berkata naik turun surga? Ya, saya nggak merasa selama saya ada di situ mendengarkan gembala saya mengatakan demikian. Tapi sampainya di luar sana, gembala saya itu dulu adalah pendeta yang sering naik turun surga. Ya. Kenapa mereka memahami begitu? Ya karena mereka nggak pernah ngikutin, cuma dapat setengahnya doang. Dengarnya ya, saya bertemu dengan Tuhan, saya ke surga. Nah itu kan, kesaksian itu kan diulang-ulang di tempat yang berbeda-beda. Dan karena gembala saya memang mengalami Tuhan, maka dia menyampaikan itu terus-menerus dalam khotbah-khotbahnya. Sampailah kedengaran oleh jemaat lain yang emang udah negatif pikirannya, yang udah iri kah, udah benci kah ya. Sehingga jadi alat itu, apa tuh gereja yang pendetanya naik turun surga. Saya bilang, lo salah bro. Ya, saya bilang, saya meskipun udah dipecat dari gereja itu, tapi saya tidak pernah ngomong negatif ya. Karena saya percaya gembala saya itu dulu adalah orang yang ya dipilih Tuhan ya, orang yang penuh kuasa juga gitu ya. Dan apa yang disampaikan oleh dia di mimbar ketika saya dulu ada di sana, saya yakin masih dalam rel-rel yang benar gitu, yang disampaikan benar. Kalau sampai kepada orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima itu jadi hal yang beda ya, itu patut dimaklumkan ya. Karena memang aura atau kondisinya saat itu ya, gereja itu terlalu figur sentrik ya, atau terlalu terlalu memberikan respect yang berlebihan kalau bagi saya terhadap gembala ya, sehingga hampir-hampir khotbah-khotbah yang lain itu jarang diberitakan gitu ya. Dan itu dulu ketika saya di sana, saya mengimbanginya karena saya belajar teologi, saya cukup mendalami teologi, saya khotbah ya bukan hal-hal yang sama tapi hal-hal yang beda ya. Dan itu resikonya ya seperti yang saya alami gitu ya. Tapi meskipun diperlakukan yang kurang baik, saya nggak pernah itu ya. Ya karena jelek-jelekin gitu ya. Karena saya bisa begini ya karena mereka juga. Saya ada belasan tahun jadi pendeta di sana, tentu saya terbentuk seperti sekarang ini karena andil dari gereja itu juga yang memberikan kesempatan, yang memberikan pelayanan, sehingga saya kenal banyak pelayanan, kenal banyak orang ya, dan saya bisa sampai detik ini ya karena mereka nggak mungkin saya tipek dari buku sejarah perjalanan pelayanan saya kan gitu ya. Jadi itu yang saya sampaikan, bahwa apakah Paulus mengatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat itu seperti yang dipahami oleh orang-orang Kristen yang menganut grace kebablasan tadi ya. Sebab ayatnya pasti ayat-ayat Galatia, tapi dibacanya nggak sesuai konteks yang saya jelaskan tadi, bahwa jemaat Galatia itu lagi diracuni sama pengajaran di bawah keselamatan itu bukan karena iman saja, tapi juga harus dari Taurat ya. Sehingga memang hatinya Paulus ketika nulis surat kepada jemaat Galatia ya tentang konteks itu. Makanya di Galatia memang lebih ditekankan iman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dibenarkan karena iman kepada Yesus, dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Penekanannya itu, Bapak, Ibu. Kenapa? Karena memang konteksnya masalah di Galatia itu.
Tapi apakah Paulus mengajarkan itu senantiasa di surat-surat yang lain? Kalau Bapak Ibu nanti ikuti saya, di surat-surat yang lain, Paulus menekankan juga bagaimana orang Kristen harus hidup sesuai dengan iman percayanya. Ya, kenapa? Karena konteks dari surat tersebut di jemaat itu konteksnya masalahnya berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh jemaat Galatia. Kan begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau hanya memahami, maafkan saya, kasih karunia hanya dari Galatia saja, ya makanya pemahaman kasih karuniamu atau grace-mu itu grace yang timpang, grace yang nggak benar, grace yang kurang tepat. Ya kalau kurang tepat ya berarti kan nggak bener, kan gitu. Maka harus dibaca juga dong surat Paulus yang lain. Karena untuk bisa memahami pemikiran Paulus, teologi Paulus, ya mau nggak mau kita harus membaca surat penggembalaan Paulus yang lain selain Galatia. Apakah di surat-surat itu Paulus mengatakan yang kurang lebih sama penekanannya, intensitasnya seperti di Galatia? Saya berani yakin enggak. Karena saya sudah baca surat itu berkali-kali, so saya tahu, saudara. Ya, yuk kita lanjutkan ya pasal 3 ya. Dibenarkan karena iman. Ya, coba saya lihat dulu. Udah berapa menit nih? Oh, udah 49 menit, saudara. Ya, kalau kayak gini-gini tuh apa? Niatnya program ini cuma 1 jam loh, saudara, awalnya. Ya, 1 jam bersama Pase, Deep Talk with Pase, an hour gitu. Temanya kan gitu. Tapi 1 jam nggak bisa, ini udah 49 menit ya. Padahal belum pasal 3. Baru sisa pasal 2 yang kemarin terputus gitu. Yang gara-gara teknik kemarin keputus ya. Oke, kita lanjutkan pasal 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, kalimat bodoh itu kan kalimat yang kasar. Tapi Paulus ucapkan atau tulis dengan penanya itu karena punya keintiman ya. Orang kalau sudah intim tuh ngomong apapun pasti dipahami. Jemaat Galatia kan gak emosional nih. Padahal dikatakan bodoh. Kalau nanti kita baca ayat berikutnya, bodoh di sini bukan 1 kali aja, 2 kali Paulus mengatakan bodoh-bodoh kepada jemaat Galatia. Bagi saya pemahaman ini ya mencerminkan kedekatan Paulus dengan Galatia. Ya, Paulus sebagai bapak rohani yang membuat mereka percaya kepada Yesus, membuat mereka bertobat, dan jemaat Galatia anak rohani. Ya, jadi ketika dimarahi oleh bapaknya ya mereka tidak emosional gitu ya. Makanya surat Galatia ini kan terpelihara. Coba bayangin ya. Kalau Paulus nulis, "Hai kalian orang-orang Galatia yang bodoh," terus jemaat Galatia tuh marah, tersinggung. Kira-kira apa yang dikerjakan? Dirobek kan surat ini kan? Dibakar kan? Kalau dirobek, dibakar, maka nggak mungkin ada peninggalannya. Berarti nggak mungkin ada di Alkitab kita, benar nggak saudara? Tapi jemaat Galatia menjaga suratnya Paulus. Mungkin kalau zamannya saya dulu di SMA atau di di kuliah ya, ketika ada selembaran pengajaran atau materi dari dosen yang menarik, itu saya laminating. Saya jaga supaya nggak rusak dengan air, supaya nggak rusak dengan lecek dan lain sebagainya ya. Jadi ini jemaat Galatia ini ketika dibilang hai orang Galatia yang bodoh tuh nggak marah. Buktinya apa? Suratnya dijaga, dipelihara, mungkin digandakan ya, di copy paste, disalin dengan tulisan tangan manual, sehingga akhirnya ketika zaman surat-surat atau surat-surat para rasul dan Injil-Injil soal Yesus dikumpulkan dalam kanon Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat Galatia ini masih tersimpan dan akhirnya menjadi bagian dari Perjanjian Baru yang tidak terpisahkan. Kan gitu ya. Jadi ini mencerminkan kedekatan Paulus dengan jemaat Galatia. Lanjut ya. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ya. Bukankah aku sudah menjelaskan soal Yesus dengan detail kepadamu ketika aku mengunjungimu dan membuatmu bertobat? Hanya ini yang hendak aku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Lah kamu sudah terima Roh Kudus, R-nya besar. Itu dari apa? Dari kamu lakuin Taurat di masa lalu atau karena kamu menerima Injil? Bukankah ketika aku kabarkan Injil, kabar baik tentang Yesus, kok akhirnya menerima roh dengan tanda kepenuhan roh, menerima karunia roh, baptisan roh, itu kan yang sudah kita bahas di Bible Clinic hari Jumat yang lalu itu kan.
Itu kan karena apa? Karena Injil yang kau terima, bukan karena Taurat kan? Jadi roh yang dalam dirimu itu kau dapatkan karena pemberitaan Injil. Penginjilan yang kulakukan, bukan karena kau dulu melakukan Taurat. Ya, ayat 3 lagi. Adakah kamu sebodoh itu? Nah, 2 kali kata bodoh saya bilang kan diulangi di ayat-ayat yang berdekatan. Jadi Paulus lagi gemas banget sama jemaat Galatia. Bodoh kamu, bodoh kamu. Kurang lebih gitu. Dan jemaat Galatia nggak marah. Ya. Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Itu yang saya katakan berkali-kali, bahwa jangan sampai langkah awal kita bagus. Maafkan saya. Terus kita akhiri dengan langkah akhir yang buruk. Ya. Karena Paulus menggunakan ini. Ya. Kamu memulai sudah bagus dengan roh, masa mengakhiri dengan daging? Daging itu apa ya tadi ya? Berusaha untuk mengerjakan Taurat tadi ya, menghidupi keselamatan, mencari keselamatan dengan perbuatan pribadi, perbuatan diri. Kan nggak bisa. Selamat tuh karena anugerah percayamu kepada Yesus, kurang lebih begitu. Jadi bukan karena perbuatan dagingmu, perbuatan hebatmu, keakuanmu, bukan itu yang menyelamatkan engkau. Ya. Ayat 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masa kan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Masakan Yesus yang menganugerahkan roh kepada kamu berlimpah-limpah, bahkan melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian kepada kamu karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ya Bapak Ibu tahu dong, ada jeda 400 tahun di antara PL dan PB, zaman kegelapan. Ya orang boleh berdebat soal apa itu zaman kegelapan, nggak tepat lah, apalah. Tapi faktanya emang demikian. Ya, faktanya di zaman antara kembalinya orang Israel dari pembuangan ya sampai dengan Yohanes Pembaptis berteriak-teriak itu ada masa hilang ya dari Alkitab kita ya. Kurang lebih 400 tahun itu seolah-olah tidak ada apa yang kita bisa dapatkan di Alkitab ya. Kalau kita membaca, menemukan sejarah di luar Alkitab, kita bisa temukan banyak. Atau di Alkitabnya orang Katolik yang disebut dengan Deuterokanonika. Ada banyak kitab Tobit lah, Makabe K12 gitu ya. Kita banyak menemukan informasi di situ. Tapi kan itu bagi kita bukan Alkitab, bukan firman Tuhan. Ya nggak sih? Benar kan? Nah, karena itu fakta di Alkitab itu ada yang hilang ya 400 tahun. Maka kalau saya ngomong ini zaman kegelapan ya nggak ada yang salah juga dong ya. Jadi sah-sah saja lah. Jangan langsung ngomong di sosmednya. Ada saya punya teman itu ya cukup dekat dengan saya bilang di sosmednya terlalu gimana itu ya merendahkan atau meremehkan gitu ya. Kalau bagi saya kau berpendapat itu bukan zaman kegelapan karena Tuhan terus memelihara Israel, ya silahkan saja berargumentasi begitu. Ya, tapi ya jangan bilang yang saya menganggap itu zaman kegelapan itu salah. Seperti saya menghargai pendapatmu, hargai juga pendapat kita, kan begitu, saudara ya. Ya saya tidak pungkiri Tuhan tetap pelihara Israel dong, meskipun tidak ada nabi di situ, tidak ada pertinggal sejarah di Alkitab kita, ya Tuhan pelihara Israel, iyalah pastinya. Tapi pemeliharaannya gimana gitu kan ya? Ya, apakah sama dengan seperti sebelumnya atau sesudahnya? Ya kan itu bisa terukur dengan sejarah di Alkitab yang kita bisa temukan. Ya, jadi ya tergantung lah. Bagi saya berteologia atau menyampaikan kebenaran teologia, kalau di sosial media, buat status di Facebook, buat status di Instagram, itu bagi saya harus bijaksana, sungguh saudara ya. Ya kecuali kau berkhotbah di gerejamu, ya silahkan, ya, karena itu gerejamu, ya itu mimbarmu, ya silahkan mengajarkan doktrin, pemahaman yang kau imani. Tapi ketika itu kau buat konten khusus, ya status khusus yang kau share di sosial media, bagi saya kurang bijak gitu ya. Karena pasti akan menyentuh orang lain ya, dan saya tidak mau bermain di situ ya, jujur saja tidak mau. Makanya saya nggak bikin buat status yang doktrinal sekali gitu ya. Ya silahkan saja ya,
percaya dengan apa yang kau pahami, tapi ya kita bisa terus saling menghargai pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Membuat status supaya orang lain tahu posisi kita dalam berpikir, silahkan saja, tapi jangan merendahkan, jangan menghakimi pandangan orang lain juga, kecuali pandangan yang memang kita sudah anggap sesat begitu, ya. Tapi kalau masih dalam area yang bisa kita mengerti, ya, pemahaman yang kurang, kayak tadi Injil yang lain tuh apa? Banyak orang mengatakan Injil yang lain itu ya Injil palsu, ya, Injil sesat gitu ya. Ya, saya dulu juga begitu, saudara. Ya, ini pasti guru-guru palsu, penyesat-penyesat yang mengajarkan ini kepada jemaat Galatia. Tapi kalau saya pahami, saya renungin ya dalam konteksnya, mereka tuh mungkin nggak sadar sedang menyesatkan. Ya karena semangat dalam menginjil di gereja mula-mula tuh keren banget, saudara. Ya. Sehingga Stefanus yang saya bilang itu diakonia, tugasnya itu cuma melayani janda-janda tua supaya mereka dapat makan minum, itu tapi menginjil juga. Itu kenapa juga si Filipus, saudara, ya, yang tugasnya juga cuma diaken doang. Ketika Yerusalem habis penganiayaan Stefanus itu dilanda penganiayaan yang berkelanjutan sehingga nggak aman di Yerusalem, dia harus pergi ke Samaria, keluar Yerusalem. Ngapain di sana? Melayani janda-janda? Enggak kan? Ngapain? Menginjil. Ya. Jadi semangat menginjil di gereja mula-mula itu emang luar biasa. Dan banyak orang yang akhirnya punya semangat menginjil itu belum diimbangi dengan ilmu, pemahaman, teologi, iman barunya kepada Yesus yang dewasa gitu. Jadi ketika mereka mengatakan, mengajarkan kepada orang lain, ya yang mereka pahami dong, karena mereka masih dapatnya cetek, yang mereka ajarkan cetek. Dan jemaat yang menerimanya juga jemaat yang ilmunya masih cetek. Gitu kan, saudara. Apakah ini bisa dibilang sesat? Ya enggak juga dong. Ya. Apakah orang yang harus mengajar itu supaya enggak sesat harus lulus program doktor teologi? Ya kan enggak juga. Orang banyak DTH malah menyesatkan kok. Bener enggak, saudara? Ya. Berapa banyak di luar negeri sana orang sudah punya gelar profesor teologi, ya diberikan gelar guru besar teologi di universitas terpandang di Amerika sana, yang akhirnya bahkan tidak percaya lagi kepada Yesus. Gelo nggak, saudara? jadi kan nggak harus pinter teologi dulu harus menginjil, ya. Kan pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya jadi ketika dapat amanat agung itu, ya kapasitas kita apa ya pergi. Tapi ya kita harus bertanggung jawab. Makanya sebelum tadi, seperti saya tadi, ketika saya akhirnya dipanggil Tuhan untuk menginjil, ya saya bilang, oke Tuhan, gue belajar lagi. Ya. Tapi selama saya belajar juga saya mulai menginjil. Saya belajar menginjil sesuai dengan kemampuan ilmu yang saya miliki. Semakin saya dapat ilmu, semakin menginjil saya sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan. Kan begitu. Nah, orang yang dewasa dalam Tuhan itu bukan usia ya, saudara ya. Bukan, keintiman dengan Tuhan. Itu kan membuat kita akhirnya bisa mengajarkan mana yang benar, mana yang enggak, mana yang kurang tepat, mana yang benar-benar sesat. Dan kita bisa mengemas itu dengan kata-kata yang bijaksana. Itulah orang yang bagi saya dewasa dalam ilmu agamanya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Wah, menarik nih. Ya, mana tadi? Nah, ayat yang ke-5 ya. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan? Oh, udah ya, ayat yang ke-6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham itu akhirnya dibenarkan oleh Allah, diperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Itunya apa? Yakni iman dan percayanya kepada Tuhan. Ketika Abraham percaya bahwa istrinya yang sudah tua dan mandul ini, Tuhan bilang akan memberikan keturunan yang sebanyak pasir di laut. Abraham percaya, itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Ketika akhirnya Abraham diminta oleh Tuhan ketika Ishak sudah lahir untuk dikorbankan, dan Abraham mau mengorbankan Ishak benar-benar, itu dianggap Tuhan sebagai kebenaran. Percayanya Abraham kepada Allah itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, perhatikan baik-baik ayat 7-nya. Jadi kamu lihat
bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Paulus mengatakan bahwa anak-anak Abraham itu bukan anak-anak yang atau manusia yang punya DNA darahnya Abraham semata, tapi orang-orang yang punya iman, yang hidup dalam iman. Abraham itu bapak orang beriman. Imannya itu membuat dia dibenarkan. Maka orang-orang lain yang punya iman yang sama, maka akan dibenarkan juga. Jadi ayo sama-sama kita belajar menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang akhirnya hidupnya dibenarkan Tuhan. Ya, ayat yang ke-8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah lebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa diberkati. Jadi Allah itu mengatakan memberikan janji kepada Abraham bahwa olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi Abraham itu diberkati untuk memberkati banyak bangsa. Tapi itu nggak dikerjakan oleh anak cucunya Abraham yang punya darah DNA Abraham. Di zaman Tuhan Yesus, apakah orang Yahudi, orang Israel itu memberkati Samaria? Enggak, musuhin Samaria. Jadi berkat untuk memberkati orang lain atau bangsa lain itu tidak dilakukan oleh orang Yahudi. Cerita orang kaya dan Lazarus. Mereka ini semuanya adalah anak cucunya Abraham. Jangankan kepada bangsa kafir, si orang kaya ini saja tidak memberkati si Lazarus yang setiap hari hidup dari makanan yang jatuh dari meja dia. Sampai dia harus rebutan dengan binatang-binatang, anjing-anjingnya. Nggak dikerjakan. Jadi orang-orang anak cucunya Abraham yang diberkati itu menikmati berkat untuk dirinya sendiri. Ini bagi saya juga relevan dalam kehidupan kita di 2021, di mana banyak orang Kristen yang diberkati Tuhan, tapi berkatnya untuk dirinya sendiri, untuk akunya, nggak mau memberkati orang lain. Ya, dia diberkati, dia proteksi semua keluarganya dengan asuransi A, B, C, D, E, F, G. Sehingga ketika dana yang cukup besar dialokasikan untuk itu, dia nggak punya space dana lagi untuk memberkati orang lain. Sehingga akhirnya dia diberkati melimpah, tapi nggak pernah jadi berkat bagi orang lain. Nah, ini konsep ini nggak saya lakukan, saudara. Ya, saya pengen bisa punya hal-hal tadi. Cuma hitung-hitungan saya, kalau gue buat berkat yang ada ke sana, itu gue nggak bisa jadi berkat buat orang lain. Ya. Belum bisa jadi berkat buat orang lain. Ya kalau saya mah jujur aja, milih aja udah, nggak usah lah. Untuk hidup, makan, minum, pakai, dan masa depan kita Tuhan pelihara lah. Kita bagi berkat dulu buat orang lain. Nanti kalau ada waktunya Tuhan, saya hitung-hitungan berkatnya itu lebih, space-nya lebar, saya bisa alokasikan untuk hal-hal tadi, ya pasti akan saya lakukan. Pasti. Tapi sekarang belum. Ya. Karena saya lebih memilih untuk memberkati orang lain dulu. Karena saya diberkati untuk orang lain. Saya bisa makan agar orang lain bisa makan. Begitu. Ya. Dan itu saya kerjakan ya bertahun-tahun ya. Nggak saya umbar begitu. Tapi saya berusaha untuk transferkan kepada orang lain. Saya provokasi orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ya. Karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Nggak pernah miskin kita, nggak pernah susah kita kalau memberkati orang lain itu. Abraham yang kita hormati sebagai bapak kita, dijanjikan Tuhan begitu. Masakan kita ngaku terima janji Tuhan, tapi nggak melakukan hal itu? Kan konyol. Ya, jadi ayat 9 kita baca. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Mereka yang hidup dengan iman, mereka itulah yang diberkati dengan Abraham orang beriman itu. Jadi hidup dengan iman itu akan membuat kita hidup seperti Abraham diberkati. Abraham itu kan diberkati Tuhan luar biasa. Maka kalau kau dan aku mau hidup diberkati Tuhan seperti Abraham tadi, maka milikilah iman, hiduplah dengan iman. Dan ketika hidup dengan iman kau diberkati, jadilah seperti Abraham juga. Jadi berkat bagi banyak bangsa. Kan gitu. Ya. Ya.
Sangat sederhana sebenarnya, tapi kenapa orang susah ya memahami ini ya? Ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dari kitab hukum Taurat. Inilah yang dimaksud Paulus tadi, tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Bukan berarti hukum Taurat itu nggak penting kita lakukan. Sebab Alkitab katakan terkutuklah orang yang tidak setia. Ya, saya bold aja ya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Jadi ada 100 hukum Taurat misalnya nih. Kok hanya lakukan 1, 99 tidak. Kok hanya lakukan 99, 1 tidak kau lakukan. Cuma 1 nih. Kau terkutuk. Karena supaya diberkati, kau harus melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Maka karena Paulus sudah memahami sampai titik ini, akhirnya dia berkata bahwa nggak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Bukan berarti hukum Taurat itu tidak benar, tapi kebenaran yang berdampak pada keselamatan. Abraham dibenarkan karena iman. Dibenarkan ini berdampak pada keselamatan, ya. Maka hukum Taurat itu tidak membuat kita dibenarkan, ya. Kalau nggak dibenarkan nggak selamat, ya. Kenapa? Ayat berikutnya, ya, ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar itu hanya hidup oleh iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena nggak ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan presisi 100% benar, ya. Maka semua orang yang percaya kepada Taurat dan melakukan Taurat itu sebenarnya sedang dalam kalimat menjadi orang yang terkutuk. Makanya kita akan jadi orang benar, kita akan dibenarkan, ya. Kita akan hidup dalam kebenaran bukan karena melakukan Taurat. Tapi apa? Iman. Seperti bapa kita Abraham dibenarkan karena imannya, dibenarkan karena percayanya. Lanjut ya. Oh, ini menarik, Saudara. Ya, ayat 12. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jelas menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Abraham itu dibenarkan karena iman, maka kita yang beriman, orang beriman, orang yang hidup karena iman akan dibenarkan juga. Oke ya? Jadi kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum-hukum tertentu, ya. Dan dikatakan tadi, ya, di ayat tadi, ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karena nggak ada satupun yang bisa melakukan hukum Taurat, maka semua orang yang hidup dalam hukum Taurat itu orang yang terkutuk. Ya kan? Karena nggak bisa yang melakukan 100%. Ya. Susah, nggak bisa bahkan. Ya. Lalu akhirnya Yesus harus menjadi terkutuk. Karena orang-orang yang tidak bisa melakukan presisi hukum Taurat itu 100%, setiap tahun harus memberikan korban penebus salahnya kepada bait Allah, kepada Tuhan. Kambing domba yang tak bercacat celah setiap tahun sekali untuk menghapus dosanya. Saya bilang, saya dalam bahasa sederhana begini, manusia itu diciptakan Tuhan spesial, segambar serupa dengan Tuhan. Masakan untuk menebus dia, untuk membuat dia akhirnya diampuni dosanya, itu harus mengorbankan sesuatu yang lebih rendah. Apakah yang lebih rendah itu bisa menyelamatkan dia, bisa menghapus dosanya? Kambing domba itu, maafkan saya meskipun makhluknya yang diciptakan Tuhan, itu posisinya di hadapan Tuhan lebih rendah karena kita adalah makhluk yang diciptakan sempurna, segambar seperti Allah. Yang lainnya tidak dikatakan demikian. Ya. Jadi kambing domba itu dipersembahkan, darahnya dicurahkan, itu cuma gambaran, ya, ilustrasi dari apa yang Tuhan mau kerjakan bagi umat manusia, yakni apa? Mengutus anak domba Allah, anak tunggal Allah. Sehingga penting manusia itu ditebus oleh sesuatu yang lebih superior daripada dia. Kambing domba itu inferior, lebih rendah dari manusia. Bagaimana mungkin yang lebih rendah bisa menyelamatkan yang lebih superior? Maka manusia butuh untuk diampuni, ditebus dosanya oleh darah sesuatu yang lebih
superior dari manusia. Maka lahirlah Yesus, dikandung dalam rahim Maria perawan yang belum pernah berhubungan apapun dengan laki-laki. Maria mengandung Yesus bukan karena keinginan daging laki-laki, tapi karena Roh Kudus. Maka Yesus lahir tidak punya warisan dosa yang dibawa secara paternalistik dalam konteks budaya, yakni dari garis bapak. Bapaknya Roh Kudus, sesuatu yang kudus dari Allah, dari surga. Maka Yesus lahir sebagai bayi yang kudus. Apakah Yesus menjadi bayi yang benar-benar menjadi santa ketika dia masih kanak-kanak? Enggak, namanya anak-anak hidup sebagai manusia biasa. Ada kejailan, apakah itu berbuat dosa? Nanti dulu. Anak-anak jahil, anak-anak iseng itu ya karena memang dunia mereka anak-anak, pemahaman mereka masih anak-anak. Makanya di Alkitab Yesus semakin dewasa, semakin bertumbuh pengenalannya akan Tuhan dan semakin cinta akan Tuhan dan juga mengasihi sesamanya manusia. Itu kata Alkitab. Tumbuhnya normal seperti layaknya manusia dewasa, manusia kanak-kanak, remaja, dewasa, dan akhirnya punya pemahaman yang luar biasa. Cuma Yesus karena tidak berdosa, maka dia mungkin lebih cepat daripada manusia yang berdosa dalam pemahamannya tentang Tuhan. Ya, jadi menarik nih. Kisah anak-anak Yesus ya normal saja bagi saya. Kan nggak mungkin Yesus kemana-mana sambil jalan begini ketika usia 2 tahun, 3 tahun gitu ya. God bless you, diampunilah dirimu. Saya rasa Yesus nggak punya teman kalau begitu. Anak aneh nih, kesurupan apa ini? Ya dia main gundu seperti biasa, main layangan seperti biasa. Bapak Ibu, kalau hidup sejaman dengan saya kan main gundu, main layangan kan kita tahu iseng-isengnya kita kan. Ya, kadang-kadang main gundu ceret gitu kan ya. Karena teman kita lagi ngeliat tukang bakso ya, kita kena cuma 1, kita bilangnya 2. Bener nggak sih? Kita main layangan nih ya, ya. Saya masih ingat tuh zaman kita dulu ngadu layangan tuh ya. Itu kita bikin aturan gelasannya itu hanya panjangnya segimana gitu ya. Nggak boleh seutuhnya. Tapi kadang-kadang kita beli gelasan yang lebih panjang atau benang yang lebih tajam itu lebih panjang. Sehingga ketika kita ngadu sama teman kita ya, ketika dia sudah kena benang senur atau benang apa ya yang biasa gitu ya, kena benang yang dari gelas kita ya pasti putus lah dia. Ya kan keisengan biasa, kita kan nggak niat berdosa. Namanya anak-anak gitu ya. Ya, terus teman kita marah gitu ya, oh lo curang lo, terus kita ngambek-ngambekan, tapi ntar besok sorenya main layangan lagi sama kita ya, nggak ada dendam lagi ya, anak-anak kan begitu. Yang baperan kan orang tuanya. jadi saya yakin Yesus ya seperti itu ya, tumbuh sebagai anak-anak. Itu makanya kan dia mengosongkan dirinya ya, benar-benar merendahkan dirinya seperti layaknya manusia biasa. Dia yang kudus menjadi manusia fana yang punya keterbatasan. Nah, jadi dikatakan tadi Kristus sudah menjadi terkutuk. Jadi karena dia tidak berdosa, tidak mewarisi dosa warisan juga, maka diperintahkan Bapaknya untuk mati di atas kayu salib. Itu makanya ketika di atas kayu salib dia teriak, Elai, Elai, lama sabachthani, Bapakku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa? Karena Tuhan untuk Bapa untuk pertama kalinya memalingkan wajah dari anak tunggalnya. Karena yang dilihat bukan anak tunggalnya, tapi dosa yang sudah dipikul oleh dia. Dan tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Allah juga jijik sama dosa. Itu makanya dia teriak, Elai, Elai, lama sabachthani. Semua kutuk dosa itu sudah dipakukan di atas kayu salibnya, ditanggungnya. Dosa yang sebelumnya, dosa yang sedang terjadi, dosa yang masa depan. Kalau kita percaya kepada salib Yesus, maka semua dosa itu akan diampuni. Kita tidak akan terikat dengan kutuk dosa. Oke ya, ayat 14. Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dia lakukan itu supaya apa? Supaya berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham sampai juga kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain yang bukan punya darah DNA Abraham, ketika jadi orang yang beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, maka iman percayanya kepada Yesus itu akan membuatnya menjadi orang yang dibenarkan. Lah, kalau gitu Pak, apa benar dong berarti kata Paulus tadi, nggak ada kebenaran dalam hukum Taurat, nggak penting itu hukum Taurat. Udah kita tipek aja Pak, udah makan di gereja kita nanti Pak, nggak usah ngebahas soal perjanjian lama, perjanjian baru aja Pak. Ya, perjanjian lama itu malah bikin kita ketakutan, ngomongin dosa, kutuk dosa, kutuk dosa.
Hidup kita kayaknya dibelenggu banget. Kita nggak merdeka, dilarang ini, dilarang itu. Makan babi nggak boleh. Padahal babi kan enak ya Pak. Gitu ya saudara ya. Lalu apa fungsinya Taurat? Nah, ini kita ketemu dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-15. Ya, kita coba baca. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-15. Galatia 3 ayat yang ke-15. Ya, coba kita baca. 3:1 ya. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Surat wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang-orang yang mau mendalami Galatia, bicara soal grace. Jadi, janji Tuhan kepada Abraham itu 430 tahun kemudian baru ada Taurat. Itu kata Paulus ya. Jadi janji ini mendahului Taurat. Janji bahwa olehmu aku akan memberkatimu dan oleh keturunanmu bangsa-bangsa lain akan diberkati. Janji Tuhan ini diberikan kepada Abraham dan keturunan Abraham. Tapi Paulus mengatakan keturunan Abraham ini bukannya jamak tapi tunggal. Satu, singular bukan plural. Dan banyak orang memahami bahwa keturunan Abraham yang tunggal itu ya Ishak. Makanya Ismail tidak masuk meskipun dia adalah anak darah dagingnya Abraham. Itu ketambah Ishak ketika punya keturunan yang dianggap sebagai ahli warisnya adalah Yakub, bukan Esau. Meskipun Esau adalah anak sulung dan juga keturunannya Ishak. Juga akhirnya berkat itu bukan akhirnya turun kepada semua yang punya darah Yakub, Israel. Maka semua orang Israel itu bisa mengecap janji seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Karena keturunanmu itu dalam perjanjian lama saya cek juga bentuknya bukan jamak tapi tunggal. Satu. Nah, oleh Paulus keturunannya atau keturunanmu itu dimaksudkan adalah Kristus. Ya. Coba perhatikan mana ya. Perhatikan baik-baik nih ya kalimatnya. Tidak dikatakan keturunan-keturunannya seolah dimasukkan banyak orang, tapi hanya satu dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Jadi Paulus ini sudah dapat benang merah, sudah bisa menghubungkan PL dan PB. Keturunan Abraham yang berhak mewarisi janji Tuhan kepada Abraham itu bukan cuma Ishak, bukannya Yakub, bukannya Israel. Sebagai bangsa ketika hidup di zaman Yesus. Atau Paulus ketika hidup. Tapi Yesus Kristus, kepadanya lah spesifik bahwa janji itu akan diterima atau dimiliki. Maka katanya tadi, untuk itu kita harus beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Karena tadi ya, kalau sudah Tuhan janjikan, itu nggak mungkin dibatalkan. Seperti dalam bahasa ayat 15 tadi, Paulus menggunakan sebuah contoh. Kalau ada orang sudah bikin surat wasiat dan sudah disahkan, sekalipun mau manusia kayak apapun, itu nggak bisa membatalkan dan nggak bisa mengurangi, nggak bisa menambahi. Benar ya? Kalau Bapak Ibu sudah tua, terus mau tulis wasiat supaya anak cucumu nggak rebutan harta yang kau tinggalkan, kan ketika kau buat surat wasiat di atas materai, di hadapan notaris, itu kan sah secara hukum. Maka ketika surat wasiat itu dibacakan kan nggak bisa dirubah oleh ahli waris. Gak bisa. Kau punya anak cucu 5, ya tiba-tiba kau buat surat warisan wasiat bahwa semua harta milik papa akan diberikan kepada Seno gitu. Maka semua yang punya anak cucunya dari bapak tersebut ya nggak bisa klaim. Kenapa? Surat wasiat nggak mungkin bisa dibatalkan. Ya saya aja keterima durian runtuh ketiban pulung gitu ya. Dapat berkat seperti durian jatuh dari langit gitu. Padahal benjol jatuh dari langit durian gimana sih? Jadi yang saya mau katakan bahwa kalau surat wasiat itu sudah disahkan nggak bisa dibatalkan.
Masalahnya Tuhan udah kadung berjanji sama Abraham dan keturunan yang satu tadi. Maka hukum Taurat apapun nggak bisa membatalkan itu. Karena hukum Taurat itu baru muncul 430 tahun kemudian, kata Paulus. Oke? Nah, ayat 19-nya nih, ya, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kita. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Apa gunanya hukum Taurat? Seperti yang saya pertanyakan tadi kan. Nah, ini jawabannya. Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimasukkan oleh janji itu. Jadi hukum Taurat itu ditambahkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran. Jadi hukum itu dibuat karena ada pelanggaran. Ada pelanggaran A, dibuatlah hukum supaya orang tidak melakukan pelanggaran terhadap itu. Ada pelanggaran B, maka dibuatlah hukum B supaya orang tidak melakukan pelanggaran B. Jadi hukum itu dibuat untuk manusia tidak melakukan pelanggaran yang sudah terjadi sebelumnya. Mungkin ketika pelanggarannya masih kecil tidak dianggap itu masalah, tapi ketika menjadi problem seperti hari-hari ini kan kita tahu, ya. Masakan pulang kampung itu dilarang, ya. Tapi karena pandemi, liburan Lebaran ini pemerintah melarang orang untuk pulang kampung. Maka dibuatlah aturan, ya kan? Karena ada indikasi ada pelanggaran, maka dibuatlah aturan supaya orang tidak melakukan pelanggaran itu karena ada sanksi hukumnya. Maka nggak boleh lah kalau ada nanti yang sengaja membawa orang-orang untuk pulang kampung, maka dapat hukumannya, ada tilangnya sedemikian, dendanya sedemikian, ada hukumannya apalah gitu ya. Nah, sehingga kan seru tuh ya. Kayak Tom and Jerry itu antara pemudik dengan polisi ya, pinter-pinteran mana tuh. Dibuat itu karena ada pelanggaran. Taurat juga demikian. Ketika manusia sudah berusaha hidup benar, mencintai Tuhan, terus Tuhan bilang, oh nggak cukup. Karena manusia mencintai Tuhan iya, mencintaiku iya, tapi sama orang tuanya nggak hormat. Dibuatlah hukum kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Ya, oh oke. Sudah taat sama orang tuanya, tapi hidup sebagai manusia pribadi kok brengsek, masih berzina. Dibuatlah hukum, jangan berzina. Oh, berzinanya udah enggak, tapi masih sering curi-curi tuh, maka dibuatlah hukum jangan mencuri, kan begitu. Ya. Jadi hukum Taurat itu dibuat karena ada pelanggaran sampai kepada janji itu. Keturunan yang dimaksudkan janji itu, keturunan Abraham yang akan menerima janji itu, yakni Kristus tadi yang kata Paulus tunggal tadi, bukan Ishak tapi Kristus. Oke, lanjut ya. Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Ya, kita coba geser dulu supaya nanti bisa utuh. Ya, seorang pengantara ayat 20 bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian bertentangan. Nah, ini pertanyaan menarik. Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji Allah? Sekali-kali tidak. Ini yang sering dilalaikan oleh orang-orang yang menekankan grace dari pengajaran Galatia. Orang-orang ini mengatakan bahwa gak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Pakai ayat yang tadi itu loh. Dia gak membaca ayat 21 pasal 3. Yang dia baca tadi ya. Yang tidak ada kebenaran ya di dalam hukum Taurat tadi. Yang kita bisa temukan tadi. Di pasal 3 juga di ayat sebelumnya ya. Makanya saya bilang berkali-kali, kalau mau menafsirkan Alkitab, kalau mau membangun sebuah pemahaman dari Alkitab, jangan cuma pakai satu ayat, baca ayat-ayat berikutnya. Kalau Paulus benar-benar mengatakan bahwa yang dimaksudkannya itu sama seperti kita, nggak ada kebenaran dalam hukum Taurat, dengan pemahaman seperti orang-orang yang menganut grace itu, bahwa hukum Taurat itu nggak penting lagi, nggak usah dilakukan lagi ya, nggak ada gunanya lagi, maka nggak mungkin ada kalimat begini. Sebab Paulus di kalimat yang ayat 21, kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Lalu penjelasannya gimana? Nah, kalimatnya menarik nih, ayat berikut ini ya. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Memang hukum Taurat bukan sesuatu yang menghidupkan. Karena hukum Taurat, dengan kita tahu hukum Taurat, kita semakin tahu salah kita apa. Benar nggak sih? Aduh, salah gue banyak nih. Karena hukum Taurat itu kan jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Jadi ketika kita inventaris itu, kita merasa kita malah banyak dosanya. Ya. Makanya nggak ada yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Berat. Ya. Jadi hukum Taurat itu kata Paulus nggak menghidupkan. Maka memang kebenaran berasal dari
Jika hukum Taurat itu sesuatu yang menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya karena iman dalam Yesus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi kitab Taurat itu justru membuat kita terkurung dalam suatu kuasa dosa. Karena dengan kita belajar Taurat, kita semakin tahu bahwa kita ini hidup dalam dosa. Karena hukum Taurat itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran dosa kita. Karena itu orang yang hidup dalam hukum Taurat tidak akan hidup. Hukum Taurat tidak menghidupkan dia, justru membuat dia stres gitu ya. Kurang lebih begitulah bahasa Paulus. Karena kita semakin ditelanjangi dosa kita, ya. Maka itu penting kita keluar dari zona kekuasaan dosa itu dengan apa? Dengan iman dalam Yesus yang adalah janji itu yang diberikan kepada mereka yang percaya. Ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ini yang saya mau garis bawahi. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Inilah fungsi hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu ya hanya sebagai penuntun ya sampai Kristus datang. Jadi antara janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya itu ya sampai dengan hukum Taurat diberikan itu ada 430 tahun jaraknya. Ketika hukum Taurat diberikan sampai kedatangan Yesus ada ribuan tahun lagi. Nah, antara Abraham sampai Yesus ini, hukum Taurat yang terjadi, yang diberikan 430 tahun setelah janji kepada Abraham itu sebagai penuntun. Jadi orang Israel melakukan hukum Taurat itu sebenarnya supaya mereka semakin menjauhi dosa, bisa menjaga dirinya bahwa mereka adalah umat pilihan, umat tebusan. Umat pilihan Allah, menjaga hidupnya benar. Jangan ini, lakukan ini supaya Tuhan mau mereka itu hidup benar sampai mereka melihat atau menemukan atau mengalami janji itu, yakni Yesus Kristus. Dan ketika dia percaya, mereka percaya kepada Yesus, Israel percaya kepada Yesus, maka mereka akan dibenarkan. Itu yang sebenarnya rencana Allah. Jadi bukan berarti Taurat itu nggak ada fungsinya lagi, penuntun sampai Kristus datang. Dengan harapan orang-orang yang sudah percaya kepada Taurat, orang-orang yang sudah menghidupi Taurat, orang yang sudah melakukan Taurat, itu akhirnya percaya, believe sama Yesus. Seperti nenek moyangnya Abraham percaya kepada Allah dibenarkan, maka orang Israel diharapkan oleh Tuhan dibenarkan karena imannya kepada Yesus. Sampai mereka menemukan Yesus, sebelum mereka menemukan Yesus, mereka diberikan tuntunan untuk sampai kepada titik itu ketika momennya terjadi. Yakni Taurat tadi, supaya mereka tuh tidak sama seperti bangsa lain yang gampang mudah berbuat dosa, yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu fungsi hukum Taurat. Nah, ayat 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Nah, perhatikan baik-baik. Ini juga dipakai oleh orang banyak yang mengajarkan grace. Sekarang iman itu Yesus sudah datang, maka kita nggak perlu lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Jadi Taurat itu nggak perlu lagi, karena Taurat itu cuma penuntun sampai kepada janji itu datang, sampai kepada Yesus datang. Kalau Yesus sudah datang, kita beriman kepada Yesus, kita akan diselamatkan, dibenarkan karena iman kita. Jadi penuntun itu nggak penting lagi, ya. Nah, coba perhatikan kalimat berikutnya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, ini yang menarik bagi saya. Banyak orang di sana mengatakan bahwa hukum Taurat itu cuma penuntun, ya. Maka kita nggak perlu lagi setelah beriman kepada Yesus hidup dalam pengawasan penuntun itu. Hukum Taurat tidak benar, bukan kebenaran. Maka ngapain kita ikuti hukum Taurat? Nggak penting itu hukum Taurat. Maka ada banyak kan kelompok-kelompok Kristen tertentu yang nggak pernah khotbahin soal Taurat, khotbahin soal perjanjian lama, karena bagi mereka itu hanya ya sejarah doang lah, bukan firman Tuhan. Biar grace, iman kepada Yesus, iman kepada Yesus, iman kepada Yesus, seolah-olah kalau sudah iman kepada Yesus selesailah. Tapi ingat ada kalimat belakang ayat 27 di Galatia ini. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus.
mengenakan Kristus ini seperti apa kalau kita analogikan? Seperti kita mengenakan baju. Orang yang mengenakan Kristus mengenakan baju yang namanya Yesus. Baju yang namanya Yesus itu menutupi tubuh kita, kulit kita, badan kita. Benar nggak? Sehingga kita ketika berhadapan dengan Bapa melihat bukan kita lagi, tapi Kristus yang sudah kita hidupi. Darah Yesus yang dilihat oleh Bapa sehingga kita bisa diselamatkan. Tapi ingat saudara, Bapa bisa melihat hati kita yang terdalam. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Kan begitu firman Tuhan katakan. Seperti orang, saya analogikan, punya baju dari Hermes, baju dari Louis Vuitton, baju dari branded ternama gitu ya. Itu kan membuat orang dari jauh keren. Tapi ketika orang itu buka baju dari merek termahal itu, yang dilihat apanya? Badannya. Dan kalau Bapak Ibu buka bajumu, atau orang bisa melihat kulitmu, ketika kau pakai baju yang mahal-mahal ratusan juta itu, tapi kulitmu geradakan. Salaman dengan dirimu, orang yang kita salamin mikir, ini kuli bangunan tapi orang kaya ya. Kasar banget. Kok korengan? Kok kukunya hitam-hitam? Maka orang itu pasti akan berpikir, wah baju curian. Baju KW. Tapi kalau saudara udah pakai baju yang mahal tadi, kok salaman sama orang, terus kok salaman sama orang aja tangan orang itu bisa keselempet gitu ya, ke licin gitu ya, nggak bisa sentuhan karena begitu licinnya tanganmu, sehingga dia nggak bisa genggam karena lolos mulu, karena begitu licin kayak sabun gitu. Ya, karena kita manikur, pedikur, mandi susu, mandi madu ya, perawatan mulu gitu ya, bling. Nah orang baru tahu, oh iya, mau orang kaya. Bajunya dari luar emang kelihatan mahal banget lah. Ya nggak heran lah, dia perawatan kok kulitnya licin begitu. Itu yang saya pahami. Jadi ketika kita sudah dibaptis dalam nama Kristus, kata Paulus, kita mengenakan Kristus. Tapi bukan berarti kita yang sudah mengenakan Kristus, badan asli kita tetap kita biarkan bobrok atau borok atau penuh dengan dosa. Kan nggak gitu. Ya. Terus kita mengabaikan dosa. Terus kita mengatakan bahwa ya udah, kalau kita sudah mengenakan Kristus, Tuhan nggak akan lihat lagi dosa, maka jangan lagi mikirin dosa. Nggak usah ada kata dosa dalam otak saudara, ya. Sebab di mata Tuhan dosa itu sudah nggak ada lagi karena kau sudah mengenakan Kristus. Loh, faktanya kau masih tipu sana, tipu sini. Faktanya kau masih selingkuh sana, selingkuh sini. Faktanya kau masih saksi palsu sana, sini. Lalu apakah itu bukan dosa? Kan begitu, saudara. Maka kalau bagi saya, mengenakan Kristus harus diikuti dengan kita yang berusaha dengan kekuatan kita hidup benar. Hidup benar itu kalau dengan daging ukurannya apa? Penuntun tadi, Taurat tadi. Cuma persepsi kita terhadap Taurat dengan orang Israel beda. Orang Israel itu melakukan Taurat ya, karena itu hukum mereka. Mereka terikat dalam kutuk hukum Taurat. Mereka berusaha untuk mengerjakan semua Taurat. Kalau kita tidak. Kita itu sudah mengenakan Kristus. Kita sudah dibenarkan karena iman kita kepada Yesus. Itu kata Paulus. Tapi menurut saya, kita juga harus mengusahakan diri kita hidupnya semakin sama seperti Yesus yang kita kenakan. Be like Christ. Maka tagline gereja kita, growing together to be like Christ. Bertumbuh bersama menjadi serupa segambar seperti Kristus. Maka kita harus jadikan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang tak bercacat celah. Itu yang kata Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Itu bagian kita. Maka hukum Taurat itu bagi saya itu. Saya memahami Taurat, saya berusaha untuk mengerjakan Taurat, tapi tidak sama intensitasnya, pemahamannya seperti orang Yahudi, orang Israel melakukan dan mengerjakan Taurat itu. Saya melakukan Taurat bukan karena saya ingin sempurna, enggak. Saya ingin melakukan Taurat karena saya tahu bahwa hukum Taurat itu diberikan Tuhan supaya kita bisa dipersiapkan menjadi umat-Nya. Dan sekarang saya sudah beriman kepada Yesus. Saya dibenarkan oleh Yesus karena iman saya.
Seperti Abraham dibenarkan oleh Allah karena imannya. Tapi Abraham setelah dibenarkan oleh imannya, dia terus menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Meskipun saat itu belum ada Taurat. Saya juga berusaha setelah dibenarkan karena iman saya kepada Yesus. Saya percaya saya selamat karena darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib. Tapi saya juga berusaha selagi saya masih hidup, saya menjaga badan saya ini, tubuh saya yang sudah ditutupi oleh jubah yang saya kenakan, yakni Kristus itu. Ketika jubah ini dibuka atau terbuka atau kelihatan badan saya oleh orang, apalagi oleh Tuhan saya, didapatinya antara badan dan jubah sama. Saya mengenakan jubah Kristus dan badan saya sudah saya usahakan sama seperti Kristus. Tahunya dari mana? Dari Taurat. Maka Taurat ini saya baca. Cuma pemahaman saya, penilaian saya, iman saya terhadap Taurat beda daripada orang Yahudi. Saya memahami Taurat seperti Paulus. Ya. Apakah Paulus tidak melakukan Taurat? Baca dulu surat-surat yang lainnya, saudara, ya. Supaya saudara memahaminya dengan sungguh. Dalam hal ini, ayat 28, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba, atau orang merdeka, tidak laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah itu. Jadi ini poinnya di pasal 3. Kalau saudara benar-benar percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, maka kau akan dibenarkan. Kalau kau sudah dibenarkan, sudah percaya, sudah beriman kepada Yesus, maka kau adalah milik Kristus. Kalau kau sudah milik Kristus, maka kau adalah keturunan Abraham. Karena janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham itu hanya spesifik pada Abraham dan keturunannya. Nyanya itu bukan Ishak, nyanya itu bukan Yakub atau Israel. Nyanya itu kata Paulus adalah Kristus. Jadi janji kamu akan diberkati, dan lewat berkat yang kuberikan padamu, bangsa lain akan diberkati, itu diberikan Tuhan dan kepada Yesus. Dan kalau kau percaya kepada Yesus seperti Abraham percaya kepada Allah Bapa, Elohim Adonai, Allahnya Abraham sendiri, yang namanya Yehova Yahweh itu, maka kita adalah orang yang dibenarkan sama seperti Abraham. Dan kita yang sudah percaya beriman kepada Yesus, kita menjadi milik Yesus, maka kita akan menjadi keturunan Abraham juga. Karena janji yang Tuhan berikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya yang Yesus, kata Paulus, maka kita juga adalah ahli waris itu. Kita menerima janji itu, maka kau akan diberkati. Orang Kristen pasti akan diberkati. Itu sesuatu yang pasti. Tapi kalau kau sudah diberkati, jadi berkatlah bagi banyak orang. Karena itulah yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham. Kau akan diberkati dan lewat dirimu bangsa-bangsa lain akan diberkati. Ini menjadi kegagalan yang sangat fatal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Karena bangsa Israel tidak mau jadi berkat bagi bangsa lain. Berkat yang mereka dapatkan itu hanya mereka kekep sendiri. Jangan mengulangi kebodohan orang Israel jasmani. Jadilah orang Israel rohani yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Jadi paham sampai detik ini ya, apa posisi Taurat dalam iman Kristen? Taurat dalam iman Kristen, kalau kita mau lakukan Taurat dalam persepsi Kristen, perspektif Kristen, maka Taurat itu hanya menjadi guidance atau aturan atau cermin supaya kita bisa mengukur bahwa kita ini sudah seperti Kristus. Karena Alkitab kita katakan nanti ada di surat-surat lainnya yang bisa melakukan atau menggenapi Taurat atau melakukan semua Taurat adalah Yesus. Jadi Yesus itu kita kenakan. Kita sudah dibenarkan ini. Tapi kan kita masih ada hidup di dunia ini dong. Kita nggak selalu harus pakai jubah ini. Seperti kau punya jubah Hermes, ya. Kan nggak selalu jubah Hermes yang harganya puluhan juta atau ratusan juta itu yang kita pakai kemana-mana. Tidur kita pakai, mandi kita pakai, berenang kita pakai, ke gunung kita pakai, ke padang gurun kita pakai. Kan harus ada konteks-konteks tertentu. Ya.
Jangan sampai nanti kita tidak menggunakan Herme, kita menggunakan yang lain, ya. Orang akhirnya tidak percaya bahwa kita punya Herme. Kita orang diberkati yang bisa beli Herme. Kan begitu. Ya. Tapi jangan seperti orang Israel yang badannya bersih karena sudah melakukan Taurat, berusaha melakukan Taurat, tapi jubahnya baju compang-camping. Kalau pakai baju compang-camping, tapi kalau kulitmu licin, perawatanmu rajin, orang juga nggak percaya. Dari jauh kok kayak gembel gitu, nggak mungkin lah orang kaya lah. Maka ada dua yang kita kerjakan tadi. Jadikan Taurat sebagai penuntun kita, cermin kita, supaya kita bisa menata hidup kita ke depan itu dengan rambu-rambu yang jelas. Oh, ini loh yang nggak boleh, ini yang boleh, ini yang berkenan kepada Tuhan, ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini yang kayaknya menyenangkan Tuhan, ini yang tidak menyenangkan Tuhan. Oh, ini kayaknya yang buat Tuhan sedih, ini yang tidak buat Tuhan sedih. Itu hanya bisa kita temukan kan di Taurat. Tapi kita melakukan itu karena kita mau membuat tubuh kita ini semakin hari semakin sama dengan jubah yang sudah kita pakai, yakni Kristus. Jadi bukan saja kita dibenarkan karena Kristus, tapi kita juga berusaha mengusahakan diri kita semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Dan sebenarnya kalau mau semua surat Paulus dibaca, itulah yang Paulus katakan. Bahkan di Galatia ini saja yang sudah banyak disalahpahami oleh orang-orang yang menganut grace itu. Grace tingkat tinggi, grace kebablasan, ya, hyper grace itu. Bahkan banyak ayat-ayat yang tidak mereka baca, tidak mereka dalami. Yang mereka baca tadi, bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu hanya penuntun saja sampai janji itu. Ya, itu benar tertulis, tapi ayat-ayat lainnya nggak dibaca. Padahal kalau dibaca, mestinya apa yang saya pahami itu yang dipahami oleh mereka juga. Semoga yang saya pahami, yang saya bagikan kepada saudara itu yang saudara pahami juga. Tapi jangan diaminin dulu. Coba ditanyakan lagi sama Tuhan, dibaca lagi pelan-pelan ayatnya, didengar lagi ini berkali-kali. Semoga Galatia sampai pasal 3 ini memberkatimu dan kau dan aku menjadi orang-orang yang bukan saja mengenakan Kristus, bukan cuma percaya beriman kepada Yesus sehingga kita dibenarkan, tapi kita terus juga mengusahakan badan kita, tubuh kita ini supaya semakin hari hidup kita ini semakin serupa, segambar seperti Kristus. Gitu ya, 1 jam 45 menit, aduh matang, hampir 2 jam. Ya, saya kalau udah ngomong ini bisa kepanjangan. Berarti saya total rekaman hari ini, di hari Kamis ini, ya, itu hampir 3,5 jam. Tapi yang diambil nanti cuma yang ini doang, karena yang tadi gagal. Ya, minta maaf sekali lagi, karena teknis, ya, program Deep Talk with Pasé harus butuh fleksibilitas, ya. Jadi saya rekam ini di Kamis malam, ya, sedangkan Kamis malam itu program yang mestinya muncul di hari Sabtu, ya. Jadi ini program akan muncul dari Jumat. Nanti Bible Clinic yang biasanya di hari Jumat akan saya coba pindahkan di hari Sabtu gitu ya. Jadi doakan supaya terus berkat. Pokoknya nggak usah dipusingin lah ya. Jam 9 saya programnya apa. Yang penting jam 9 di channel YouTube The Warriors ada saya. Dan saya selalu berkomitmen, janji sama Tuhan, kalau saya bikin program, pasti bikin program yang serius, bukan asal-asalan, yang sungguh-sungguh, supaya jadi berkat bagi saudara. Silakan dukung, mohon didukung program ini lewat doamu, lewat subscribe, subscribe, kasih like-nya, ya, kasih komentar yang bagus-bagus, saran dan kritik yang bagus-bagus, terus juga di-share di sosial media saudara. Saya berharap sungguh kerja sama saudara. Bagian saya menjadi penyedia konten, bagian saudara menjadi pengantara konten atau deliver konten kepada yang lainnya, supaya banyak konten-konten kita banyak didapati oleh orang-orang lain di luar sana. Kalau saudara kelebihan berkat, ada berkat lebih, support program ini menjadi sahabat The Warriors. Dan saya berani pastikan semua persembahan, donasi, taburan saudara yang ada dimasukkan ke nomor rekening pelayanan digital kami ini atau QR barcode yang ada ya, lewat persembahan syukur ataupun persepuluhan, terlebih dalam dukungan saudara pada
program digital ministry kami yang nomor rekeningnya khusus di bawah, di sebelah kiri saudara, di layar saudara. Ya, itu akan kita kelola dengan baik supaya alat-alat kita bisa upgrade gitu ya, sehingga kedepannya tampilannya lebih bagus, soundnya lebih bagus, videonya lebih bagus. Dan saya sedang berdoa, berusaha sedemikian rupa, tentu berdoa yang paling kencang, karena mengandalkan Tuhan itu saya paling percaya sungguh, supaya kita bisalah program-program kita ini hasilnya editingnya tuh seperti youtuber yang ada di luar negeri atau yang ada di Indonesia yang bagus-bagus itu ya, sehingga kontennya sudah oke, kontainernya juga oke, sehingga orang pasti akan tertarik. Kalau orang tertarik, tentu yang diberkati akan semakin banyak. Terus dukung ya, apapun yang kau punya, dukung kami, bisa lewat doa, dana, dan lain sebagainya. Dan terima kasih buat kebersamaan di Jumat malam ini. Besok kita akan mendalami tentang Bible Talk, Bible Clinic, maafkan saya. Kita akan bicara soal bahasa roh hari hari Sabtu malam. Ya, saya akan coba siapkan programnya supaya saudara bisa memahami apa itu bahasa roh, yang merupakan tanda orang mengalami karunia roh, dan juga bahasa roh sebagai salah satu bentuk dari karunia. Apa fungsinya, bagaimana menggunakannya, bagaimana mendapatinya, itu bisa kita pelajari di Bible Clinic di hari Sabtu mendatang. Terus ikuti, terus dukung doa agar jam 9 saya terus sehat, saya terus amanah, entah itu rekaman, entah itu live streaming, bisa jadi berkat buat semuanya. Harapan saya, kau juga diberkati Tuhan dengan berlimpah, lewati pandemi ini, kehidupan ekonomimu terus stabil, diberkati, bahkan lebih lagi diberkati, sehingga kau bisa jadi berkat, keluargamu diberkati, jadi berkat bagi keluarga besar, bagi gerejamu, nama Tuhan dipermuliakan. Selamat malam, selamat istirahat, dan sebelum kita berpisah, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar banyak dari Paulus di Galatia 2, Galatia 3 soal Taurat dan iman percaya kepada Yesus yang membuat kami dibenarkan dan diselamatkan. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Berikan kami hikmat marifat untuk mengerti firman-Mu lebih dalam lagi di kesempatan berikutnya. Berkati program ini Tuhan, sehingga program ini semakin lancar. Kalau dalam minggu ini ada banyak kegagalan dalam live streaming, masalah teknis, juga ada kegagalan dalam recording karena masalah teknis. Segala semua kesalahan itu biarlah kami tahu solusinya, dan jika datang dari setan iblis, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Malam hari ini kami lepaskan berkat buat Indonesia, kami lepaskan berkat buat Israel dan Palestina yang sedang bertikai. Semoga apa yang Tuhan rencanakan atas dunia, khususnya buat Israel, tergenapi. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Dan malam hari ini kami mau deklarasikan iman kami kembali bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Darah Yesus di atas kayu salib yang dicurahkan itu menghapus dosa kami. Dan kami percaya kami dibenarkan oleh iman kami pada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan malam hari ini, ke dalam tangan Yesus, kami serahkan tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami. Kami mencintai-Mu Tuhan selama-lamanya. Semoga semakin hari semakin bisa lebih lagi, deeper in love with You. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Terus semangat. Ya, Tuhan Yesus pasti memberkati. Jangan patah semangat, jangan patah arang. Meskipun berat hari-hari ini, God will make a way. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Haleluya.